Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Karena iman dan Islam adalah modal keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita terus berupaya dan berusaha minimal untuk selalu bertahan di atas iman dan Islam. Dan idealnya kita selalu melakukan peningkatan-peningkatan dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Dan itu diawali dengan ilmu, karena iman akan bertambah dengan ketaatan, dengan amal solih, dan amal solih harus didasari dengan ilmu. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, dengan amal solih, dan berkurang dengan maksiat. Maka jika kita ingin menaikkan level keimanan kita, berarti harus menambah amal-amal solih, baik menambah jenisnya maupun menambah kualitasnya. Dan itu didasari dengan ilmu syar'i, didasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan minimal Allah menjadikan kita istiqomah di atas iman dan Islam, dan kita berusaha dan berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa menaikkan level keimanan dan keislaman kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tidak membiarkan Bani Adam terlunta-lunta tanpa arah. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan Bani Adam kembali ke jannahnya. Maka Allah mengutus begitu banyak nabi-nabi dan rasul, dan Allah menurunkan kitab-kitab suci. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita patut bersyukur karena kita dipilih, ditakdirkan oleh Allah sebagai umat yang terakhir, diberi anugerah kitab suci yang terbaik, yaitu Al-Quran. Dan di tengah-tengah umat Islam diutus seorang Rasul yang merupakan Rasul terbaik, dan Rasul yang menjadi penutup para nabi, ya, yang Allah utus ke muka bumi ini. Maka kewajiban kita sekarang adalah beragama sebagaimana beragamanya Rasulullah Muhammad SAW. Tugas kita adalah mencari tahu sedalam-dalamnya bagaimana cara beragamanya Rasulullah SAW, lalu menirunya. Bagaimana beliau itu mempraktekkan isi Al-Quran. Dan ini meliputi semua sisi, semua bidang. Bukan hanya kita meniru beliau dalam masalah akidah dan ibadah, tapi juga dalam muamalah dan juga dalam adab dan akhlak. Bagaimana beliau itu berinteraksi dengan berbagai kalangan.
yang tentunya sikap kita, interaksi kita dengan orang-orang yang berbeda, kita pun harus bisa menempatkan diri. Bagaimana caranya saya harus bergaul dengan orang-orang yang kaya, bagaimana kalau bergaul dengan orang miskin, bagaimana bergaul dengan para pejabat, bagaimana dengan rakyat jelata. Sehingga kalau kita sudah mengilmuinya, kita mempelajari tindak tanduk Rasulullah SAW, bertemu siapapun, maka ada jalan yang terang benderang bagi kita harus bagaimana kita bersikap. Oh, saya ketemu dengan mu'alaf, bagaimana sikap Rasulullah kepada mereka, sebagaimana yang telah kita bahas pada 2 pertemuan yang lalu. Nah, kali ini Bapak Ibu jamaah sekalian, berikutnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang Badui. Rasulullah bergaul, berinteraksi dengan orang-orang Arab Badui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istilah Badui atau yang disebut A'rab, karena ada Arab, ada A'rab. Kalau Arabi maka mereka adalah orang-orang Arab yang tinggal di kota-kota, baik kota besar maupun kota kecil. Sedangkan A'rab yaitu Arab Badui, mereka adalah orang-orang yang tinggal di padang pasir, di gunung-gunung berbatu, jauh dari keramaian kota. Perbedaannya adalah kalau orang-orang Arab, orang-orang Arab yang di kota-kota, mereka lebih cenderung lemah lembut, terpelajar, terdidik, dan memiliki adab yang lebih bagus. Sedangkan orang-orang Arab Badui, karena kerasnya kehidupan mereka, bahkan cenderung mereka itu ada yang nomaden, pindah-pindah. Mereka bergaul dengan alam liar yang ganas, terutama di padang pasir, sehingga membentuk karakter mereka yang kasar dan keras. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan mereka, dan bagaimana aplikasinya di wilayah yang kita diami. Karena kalau di Indonesia istilah Baduy itu ada suku Baduy yang ada di Jawa Barat, daerah Banten, yang sangat terisolir. Di sana ada Baduy luar dan ada Baduy dalam. Yang Baduy dalam ini benar-benar menutup diri dari dunia luar. Bahkan kemajuan teknologi tidak berpengaruh dalam kehidupan mereka. Sampai hari ini mereka untuk punya baju menenun sendiri, memintal sendiri. Listrik tidak pernah ada yang masuk ke sana, apalagi handphone dan lain-lain. Terutama yang Baduy dalam, benar-benar terisolir dari dunia luar. Ini istilah di Indonesia. Hanya saja Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang dilakukan Rasulullah SAW kepada orang-orang Arab Badui yang memiliki karakter kasar, kurang terpelajar, ini bisa kita aplikasikan saat kita bertemu dengan orang yang mungkin secara keilmuan sangat rendah. Dia belum paham, dia masih kolot, ya. Jadi bagaimana sikap kita kepada mereka? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahasnya lebih jauh, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang A'rab atau Arab Badui di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 97. Surat 9 At-Taubah ayat 97. Allah berfirman, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Baduy itu lebih banyak kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hudud, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dulu di zaman Nabi SAW, orang-orang Arab Badui banyak yang kafir dan sebagian mereka adalah orang-orang munafik selain orang-orang munafik yang ada di Madinah. Dan mereka banyak masuk Islam terutama setelah pasca penaklukan kota Mekah. Karena ada kepercayaan bagi orang-orang Arab Badui yang menguasai Baitullah, mereka adalah orang-orang terpilih, sehingga mereka turun gunung dan menyatakan masuk Islam. Namun sebagian juga sudah masuk Islam ketika Rasulullah SAW di Madinah sebelum penaklukan kota Mekah. Maka sebagian mereka kafir, sebagian munafik, dan sebagiannya juga telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka sifat atau sikap Rasulullah SAW kepada mereka ini yang menjadi panutan dan teladan kita adalah benar-benar beliau itu sangat lemah lembut. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pertemuan pagi ini tidak saya detailkan dulu untuk poin-poin penting dalam interaksi Rasulullah dengan mereka. Namun saya ingin menyampaikan Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa ada perbedaan sikap Rasulullah SAW yang begitu signifikan antara sikap beliau kepada sahabat-sahabat yang sudah alim, sahabat-sahabat yang dalam ilmunya dan sangat disayangi Rasulullah, dengan sikap Rasulullah kepada orang-orang yang masih bodoh. Ketika orang-orang tersebut melakukan kesalahan, ternyata sikap Rasulullah di luar dugaan kita. Justru kepada orang-orang yang beliau sayangi, beliau bersikap sangat keras, tegas. Sedangkan kepada orang-orang yang masih awam, orang yang belum faham, orang yang masih dalam kebodohan, terutama dalam perkara agama, justru Rasulullah sangat lembut kepada mereka. Sebagai contoh Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Abu Dzar Al-Ghifari, kita tahu bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ini termasuk deretan sahabat mulia yang tentu dekat dengan Rasulullah SAW dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Abu Dzar pernah bertengkar dengan seorang sahabat lain. Dari pertengkaran itu Abu Dzar mengatakan, ya bana Sauda, wahai anak dari wanita yang hitam. Jadi karena bertengkar, marah, kemudian lawan tengkarnya itu dipanggil, anaknya wanita yang hitam, kamu ini anaknya dari wanita yang hitam. Dan mendengar ucapan itu merah padam wajah Rasulullah SAW dan menegur dengan keras kepada Abu Dzar dengan memanggil, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka mru'um fika jahiliyah, sesungguhnya dalam dirimu itu ada amalan, ada akhlak jahiliyah yang harus kamu tinggalkan. Kalimatnya sangat keras. Abu Dzar, dalam dirimu ada perkara jahiliyah, ada akhlak jahiliyah yang belum kamu tinggalkan. Ini teguran yang sangat keras, sampai dikatakan kamu ini masih menyisakan perkara-perkara jahiliyah. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa era jahiliyah di sini adalah bodoh dalam urusan agama, sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah SAW. Kita tidak boleh mengatakan ini era jahiliyah modern dan era jahiliyah, sama dengan tidak menganggap kehadiran dan diutusnya Rasulullah SAW. Kita katakan bahwa era jahiliyah sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah SAW, namun masih menyisakan perkara-perkara jahiliyah di tubuh umat ini. Secara zamannya, eranya sudah berubah. Bukan lagi disebut era jahiliyah, tapi perkara-perkara jahiliyah masih bercokol dalam sebagian diri kaum muslimin. Dan juga kalau kita bahas tentang perkara-perkara jahiliyah dalam kitab Masailul Jahiliyah, ada sekitar 128 perkara jahiliyah di mana para pelakunya adalah
ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, dan juga orang-orang Arab musyrik waktu itu. Ini awalnya. Jadi kejahiliahan ini dilakukan oleh ahlu kitab yang disebut al-kitabiyun atau ahlu kitab, dan al-ummiyun, orang-orang yang buta huruf di karangan orang-orang musyrikin Mekah, tapi masih bercokol dan ditiru oleh sebagian umat Islam. Sampai ditulis dalam kitab itu ada 120-an lebih, 128 perkara jahiliyah. Maka salah satunya adalah mencela seseorang, di mana bentuk celaannya itu mencela orang tuanya. Ini adalah bagian dari perkara jahiliyah yang wajib ditinggalkan. Kalaupun harus bertengkar, ya sudah, dengan orang yang dihadapi, jangan bawa-bawa orang tua. Abu Dzar mengatakan, ya bana as-sauda, wahai anaknya wanita hitam. Rasulullah tidak terima, marah. Dan kemarahan Rasulullah karena saking sayangnya kepada Abu Dzar, jangan sampai dia jatuh pada kesalahan. Justru sikap Rasulullah sangat keras, karena Rasulullah paham, orang ini sudah paham Abu Dzar itu pintar, kenapa masih jatuh dalam kesalahan? Ditegur dengan keras. Ini contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, bagaimana ketika terjadi kasus pembunuhan, ya sebenarnya dalam peristiwa perang yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dan ada salah satu tokoh pendekar kafir ini membunuh banyak sekali sahabat. Dia memiliki daya rusak yang besar terhadap kaum muslimin, banyak yang terbunuh dalam peristiwa perang itu, dan Rasulullah waktu itu tidak ikut berperang. Karena ada yang namanya Ghazwah, ada yang namanya Sariyah. Kalau Ghazwah biasanya lebih besar, dan Rasulullah seringkali ikut di dalamnya. Selama 9 tahun dalam sejarah Islam, mulai dari Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di tahun pertama tidak ada perang, baru di tahun kedua perang Badar Kubro, sampai wafatnya Rasulullah telah terjadi 27 Ghazwah, perang besar di mana Rasulullah terlibat di dalamnya, dan terjadi 35 sariyah, pengiriman pasukan. Jadi total 62 kali perang selama 9 tahun. 9 tahun Rasulullah berperang 62 kali. Kita belum ditakdirkan sekalipun perang, ya, kecuali perang mulut sering. Ya, kalau perang beneran belum. Rasulullah 9 tahun berperang sebanyak 62 kali. Ada kalanya Rasulullah berangkat, ya, bergabung, ada kalanya tidak. Pada satu perang Sariyah Rasulullah tidak ikut. Maka di sana ada salah satu sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Dalam sejarah, Usamah ini digelari sebagai putra kesayangan dari putra kesayangan Rasulullah. Putra kesayangan dari putra kesayangan Rasulullah, karena Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai putra angkat, dan Rasulullah sangat sayang kepada Zaid bin Harithah ini, walaupun putra angkat. Ketika Zaid ini punya anak namanya Usamah, Usamah juga sangat disayang. Bahkan Rasulullah sering menggendongnya bergantian dengan Hasan dan Husain. Dan Usamah ini dalam sebuah pertempuran, ya, karena melihat ada salah satu pendekar kafir ini daya rusaknya besar, banyak sahabat yang dibunuh, maka beliau hadapi orang itu, duel antara keduanya, sehingga akhirnya orang kafir ini terjatuh, kalah. Ketika pedang ditempelkan di lehernya, orang ini bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam hati Usamah berpikir, ini orang tadi membunuh banyak sekali kaum muslimin, dia orang kafir, barang begitu kalah mau saya bunuh, dia bersyahadat, pasti ini pura-pura ini. Maka tidak butuh waktu lama, dipenggalah leher orang tersebut oleh Usamah bin Zaid. Dan peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu sepulangnya dari perang tersebut, Usamah bin Zaid bin Harithah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Wahai Usamah, apa benar kamu telah membunuh seseorang yang sudah bersyahadat?
Kata Usama, benar wahai Rasulullah, tapi ada tapinya. Tapi dia cuma berpura-pura. Banyak para sahabat yang melihat dia ini orang yang kafir, dia ini pembunuh, banyak merugikan kaum muslimin. Dan dia bersyahadatnya saat terjatuh, saat mau kalah, akan dibunuh baru bersyahadat. Maka saya menyimpulkan dia ini berpura-pura. Makanya saya bunuh wahai Rasulullah. Berubah wajah Rasulullah merah padam dan beliau marah sekali. Dan beliau mengatakan, apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu bisa menyimpulkan bahwa dia pura-pura? Bagaimana pertanggungjawaban kamu di hadapan Allah nanti ketika Allah bertanya kepadamu, kenapa kamu membunuh orang yang bersyahadat? Dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah. Bagaimana pertanggungjawaban kamu di hadapan Allah? Bagaimana? Sampai Usamah bin Zaid terdiam, tertunduk, dan beliau sampai dalam hatinya mengatakan, sebagaimana diriwayatkan pada riwayat lain, bahwa beliau mengatakan, alangkah lebih baiknya kalau saya ini nggak dilahirkan saja daripada dimarahi kayak gini. Dan dimarahi seperti itu keduanya, tadi Abu Dzar, Usama, itu tidak sakit hati, justru menyesal yang sangat, ya. Dan terjadi perubahan yang besar dalam diri keduanya. Istilahnya kapok sudah. Makanya dalam peristiwa perang antara Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah, sama-sama muslim, maka ada pendukung Ali, ada pendukung Muawiyah, ada yang tidak mendukung dua-duanya, non-blok, berlepas diri dari keduanya. Maka salah satunya adalah Usamah bin Zaid. Beliau betul-betul mengingat, seolah terngiang-ngiang itu ucapan Rasulullah, bagaimana jawaban kamu di hadapan Allah ketika kamu membunuh orang yang bersyahadat. Maka perang ini perang saudara antara sama muslim. Usamah tidak ikut terlibat. Ingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh sikap Rasulullah kepada sahabat yang sudah alim, bahkan yang sangat disayangi. Karena rasa sayang itulah muncul sikap tegas Rasulullah, bahkan cenderung keras karena saking sayangnya. Ini contoh bagaimana beliau bersikap kepada orang yang sudah berilmu. Tapi bagaimana sikap Rasulullah kepada orang awam, terutama orang-orang Arab Badui, yang mayoritas mereka jauh dari keilmuan, jauh dari pendidikan, dan cenderung kasar. Justru sifat atau sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat lunak dan lemah lembut kepada mereka. Sebagai contoh, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, dan juga ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Abu Hurairah bercerita, ketika kami sedang berkumpul di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang Arab Badui dan kencing di pojokan masjid, tapi posisinya di dalam masjid, bukan di luar masjid. Kita tahu bahwa dulu Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW sangat sederhana. Dindingnya dari pelepah kurma dan lantainya adalah pasir tanpa ada semen atau keramik dan lain-lain. Kemudian atapnya dari anyaman daun kurma. Memang sederhana, tapi bukan berarti jadi sembarangan gitu ya untuk buang air kecil, apalagi buang air besar. Tapi di hadapan Rasulullah dan para sahabat, dengan entengnya seorang Arab Badui ini pipis. Bisa kita bayangkan bagaimana reaksi para sahabat. Itu orang, masa gak kepikir ini masjid, tempat sholat, tempat ibadah, dia dipipis di dalamnya. Berdiri semua sahabat, rencananya akan memukul orang ini, ya, getem-getem. Masa masjid dipipisi? Ketika para sahabat berdiri akan memukul orang tersebut, sedangkan orang itu sedang pipis, maka Rasulullah bersabda, "Da'uhu, wahai para sahabat, biarkan dia sampai selesai. Jangan dipukul. Nah, kalau sudah selesai, tolong kalian ambil air 1 ember, lalu siramlah bekas kencingnya itu." Nah, setelah selesai pipis dan orang Arab Badui ini menghampiri Rasulullah dan para sahabat, kemudian sebagian sahabat
mengikuti perintah Nabi, ngambil air 1 ember disiram. Nah, setelah menghampiri Rasulullah dan para sahabat, rupanya Arab Badui ini mendengar apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dikatakan sahabat. Arab Badui ini menyimpulkan, wah ini sahabat-sahabat Muhammad ini akan memukul saya, tapi dicegah oleh Nabi Muhammad. Maka ketika Arab Badui ini menghampiri Rasulullah dan para sahabat, dia mengatakan, Allahumma arham Muhammadan fala tarhamhum. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad dan jangan rahmati teman-temannya itu yang rencana mau mukul saya. Masya Allah ya. Bayangkan ya, sudah pipis di masjid, yang nyiram para sahabat didoakan jelek lagi. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, barulah setelah itu Rasulullah memberi nasihat dengan lembut, ya, menasehati dengan sangat lembut kepada orang-orang Badui ini dan juga kepada para sahabat. Kepada orang Arab Badui Rasulullah mengatakan, sesungguhnya masjid ini ya bukan tempat kencing atau hal-hal yang najis lainnya. Masjid ini tempat untuk mengingat Allah, tempat sholat dan membaca Al-Quran. Dinasihati dengan lembut oleh Rasulullah SAW. Nah, dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, ya, kalian itu disuruh untuk memudahkan, jangan mempersulit, ya. Dan ternyata mengandung hikmah yang besar Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau orang Arab Badui ini saat pipis lagi enak-enaknya dipukulin, itu mudorotnya lebih besar. Bukan berarti Rasulullah membolehkan dan membenarkan perbuatan orang Arab Badui itu. Tapi banyak pelajaran di sana, di antaranya, wah ini sedang enak-enaknya pipis, dipukulin. Kalau pipisnya itu sedang nyantai, dia terfokus di satu titik, bersihkannya mudah. Kalau dipukuli saat pipis, itu berubah haluan, Pak. Kocar-kacir kemana-mana, ya. Secara hitungan-hitungan Rasulullah, sama-sama salahnya, tapi lebih berat kalau itu dipukulin dan dia akan sulit membersihkannya, ya. Bisa jadi berubah haluan ke berbagai arah begitu. Mobat mabit kemana-mana seperti itu. Itu salah satu hikmahnya. Lebih mudah. Bukan berarti Rasulullah membenarkan perbuatan itu. Makanya Rasulullah mengingatkan. Pelajaran kedua adalah Rasulullah SAW bersikap sangat lemah lembut karena beliau paham orang ini belum ngerti ilmunya. Mau disalahkan dari mana? Dia tidak paham. Maka orang yang tidak mengerti bukan untuk dimarahi, tapi diberi ilmu dulu. Kalau sudah mengerti masih saja salah, dimarahin tidak apa-apa. Tapi ini belum punya ilmunya, tidak tahu sama sekali. Orang Arab Badui itu pipis di masjid itu benar-benar bukan karena pengetahuannya, dia tidak tahu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua sikap Rasulullah yang berbeda kepada sahabat-sahabat yang beliau cintai, ilmunya dalam, beliau begitu keras dan tegas. Tapi kepada orang yang awam, yang Arab Badui ini, beliau bersikap sangat lembut, sangat lunak sekali kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencintai seseorang dan orang ini sudah paham, sudah ngaji, melakukan kesalahan, kita sayang kepadanya, tegur dengan keras tidak masalah, asal jangan di hadapan orang, dipanggil sebagaimana Rasulullah atau didatengin. Ya apa panjenengan ini sampean udah ngaji, aku tuh eman sampean Mas, misalkan begitu ya bahasanya. Jenengan kan udah paham, ini gak boleh, ini dalilnya, kok sampean masih saja seperti itu. Saya tuh sayang sama sampean. Dimarah-marahi begitu. Itu kalau orang yang dekat dengan kita, kita sayang kepadanya dan orang ini sudah paham. Jenengan sudah paham ini riba, kok dia terus-terus ngelayak, oh pesan. Tapi jangan sampai di depan umum, ya. Sebagaimana Rasulullah dipanggil. Karena kadang orang itu salah dan tahu kesalahannya, akhirnya tidak terima karena apa? Malu. Merasa tidak dinasehati tapi sedang dihina. Ya. Makanya kita usahakan kalau yang melakukan itu saudara kita, ya, kita empat mata kita sampaikan dengan cara yang baik. Nah justru kalau yang melakukan kesalahan itu orang-orang awam, orang ini gak tahu nang masjid, gak tahu ngaji, mestilah gak ngerti, kita lebih lunak kepadanya, dinasehati dengan cara yang selunak-lunaknya.
Dan sebaliknya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita berbuat salah, ditegur teman kita sudah paham ilmunya, kita masih salah, terus ditegur teman kita dengan keras, kita jangan tersinggung, berterima kasih. Oh, berarti orang ini sayang sama aku. Asal bukan dalam rangka menjatuhkan. Apalagi di WA, di japri ya, atau didatangi, dinasehati dengan keras pun kita berterima kasih. Berarti teman kita menganggap kita ini alim, menganggap kita ini dekat dengan dia. Cuman sayangnya banyak orang sekarang itu ingin diperlakukan seperti orang Arab Badui. Dia sudah ngaji, sudah paham, melakukan kesalahan, inginnya temannya itu ngelus-ngelus begitu. Tinggal pilihan bagi kita, kita ingin diperlakukan seperti sahabat atau seperti Arab Badui. Jadi sikap keras, tegas itu tidak selalu identik dengan jelek, tergantung konteksnya seperti apa. Kalau itu dilakukan oleh saudara kita sesama muslim yang sayang kepada kita dan menganggap kita ini dekat, menganggap kita ini sudah berilmu kok masih salah, dengan cara yang baik ya, tidak diumbar di depan orang, justru kita berterima kasih. Walaupun kadang keras ingatkannya, tapi itu akan lebih menyentuh. Kenapa harus Rasulullah mengingatkan dengan keras? Karena supaya diingat terus. Seperti Usama bin Zaid itu seumur hidupnya diingat terus. Jangan sampai saya mengulangi lagi. Kalau dimarahi biasa, halus, orang cenderung kadang meremehkan hal tersebut. Dianggap hal yang biasa. Keseriusan Rasulullah dalam memarahi menunjukkan itu perkara besar. Supaya tidak diulangi lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap kita bisa jadi berbeda untuk setiap orang ketika mereka itu melakukan kesalahan. Dan ini adalah contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sekedar prolog dari bab ini, gambaran yang mana contoh tadi mewakili sikap Rasulullah dan interaksi Rasulullah kepada orang-orang Arab Badui, yaitu Rasulullah sangat mengedepankan lemah lembut dan sifat yang sangat halus kepada mereka, orang-orang yang awam yang belum paham. Dan nanti kita akan bahas beberapa poin bagaimana sikap Rasulullah SAW dengan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Badui, bahkan dalam taraf mereka ada diantaranya yang mau membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Arab Badui memiliki karakter keras, kasar, ya, dan juga sering bersuara tinggi di hadapan orang-orang, termasuk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan bahas lebih detail dari studi kasus, ya, kasus demi kasus yang terjadi di zaman Rasulullah ketika beliau berinteraksi dengan orang-orang yang kasar dari karangan Arab Badui. Sebelum kita akhiri, barangkali ada 1-2 pertanyaan yang disampaikan, kami persilahkan jika ada. Tidak ada. Cukup, alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu Bapak Ibu jamaah sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.